saya Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD semester 4. Nama saya Cita Ratnasari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi PGSD semester 4 juga. Kedatangan kami di sini ingin melakukan tugas pengenalan lingkungan persekolahan 1, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pihak sekolah termasuk ibu sebagai kepala sekolah di Vietnam Minor. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Laila Nuri. Di sekolah ini ada kegiatan seremonial formal gitu mas Bu. Misalkan kan kalau upacara itu pasti akan upacara ada setiap hari Senin, itu pasti upacara, karena kita memang dari ke dinas juga ya, maka apa yang menjadi aturan di dinas itu kita ikut gitu. Misalnya upacara, kemudian ada kayak hari guru kan suka ada ya, peringatan hari guru itu juga kita hadir gitu ya. Artinya kita tidak memutus hubungan dengan hal-hal yang terkait dengan kedinasan gitu, justru biar kita bisa sama-sama bersilaturahim ya. upacaranya hari Senin dong atau ada upacara penurunan misalkan hari Jumat? Oh, kalau penurunan kita enggak, mungkin karena masih SD juga kali ya. Jadi dan kita memang padat kan ya, kita aja kan dari pagi sampai jam 2 kelas 1, kelas rendah ya 1, 2, 3 ya. Kalau yang kelas tingginya kan udah sampai setengah 3 gitu ya. Belum kalau ada teman-teman kelas kan bisa lebih ya. Terlalu ini juga, terlalu makan waktu juga gitu kalau ada penurunan ya. Yang penting ketika hari Senin kita mengadakan upacara, kemudian tiap ada pramuka juga kan ada upacara gitu ya. Nah sifatnya ini aja sih kebiasaan pendidikan ya. Dan hari-hari besar. Dan hari-hari besar, kalau penurunan kita belum ada. Oh alam kalau misalnya kita sudah punya SMA mungkin ya yang udah gede gitu SMP. Kalau anak SD itu kayaknya juga belum ini ya Bu. Ini juga kadang-kadang ini ya. Makanya kita nggak mulai dari kelas 1, dari kelas 3 upacara. Oh kelas Kelas 1, 2 di masjid murojaah surat-surat pendek. Ketika kakak-kakaknya upacara mereka melakukan itu di masjid. mulai dari kelas 3. Karena memang gak gitu mereka juga upacara itu gitu. Ini Jadi kan mereka kalau udah kelas 3 upacara kayak gitu kan mereka sambil merekam sambil belajar. Jadi ketika kelas 3 mereka udah siap upacara. selanjutnya ada ini nggak sih Bu kayak rapat mingguan atau bulanan atau briefing misalkan setelah upacara ada briefing untuk agenda kedepannya. Kita punya rapat rutin setiap hari Senin. Ketika non pandemi itu setiap Senin pada asar setelah anak-anak itu semua pulang. Kemudian kita karena ketika pandemi kita juga adakan di hari Senin ya. Tetapi karena anak-anak nggak ada ya biasanya jam 10 kita udah mulai rapat sampai zuhur lah gitu ya, untuk rapat rutin pekanan. Kemudian juga kita ada rapat rutin bulanan. Gitu. Sekarang ketika pandemi guru-guru itu masuk juga cuma seminggu 3 kali, kecuali manajemen ya setiap hari kayak saya tiap hari masuk. Kalau guru-guru itu cuma seminggu 3 kali. Nah itu ketika pandemi ya rapat rutin dan koordinasi malah jadi lebih sering karena kan kita nggak ketemu anak-anak ya kan, supaya nyambung dan tidak ada miss ya. Kan yang dikhawatirkan kan PJJ ini menimbulkan miss ya, baik miss antar guru maupun miss dengan orang tua. Maka sebenarnya ketika pandemi kita lebih banyak berkoordinasi terkait juga program-program yang kita berikan ke anak-anak. Itu kan juga harus lebih banyak koordinasi kan dengan teman sejawat. Misalnya satu letting ya, satu level kelas 3 kita minta kan guru kelas 3 kompak. Kalau kita mau men-share pembelajaran ini gitu, maka mereka jadi lebih sering koordinasi ya, karena nggak ada anak di sini maka keberadaan mereka biasanya lebih pada ini ya teamwork ya seperti itu. Dan Senin itu adalah koordinasi buat semuanya. Jadi kan kita ada guru Quran, ada wali kelas yang kita kenal sebagai guru kelas ya, dan ada guru mapel. Ada 3 guru, ada 3 kategori guru. Kalau guru Quran itu memang khusus mengajarkan Quran, jadi dari tafsir dan tahfiz ya, bacaan dan hafalan. Kalau guru kelas yaitu wali kelas kan yang mengajarkan tematik itu. Kalau mapel itu ya yang mulok itu seperti misalnya kita ada bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris gitu ya, TIK gitu seperti itu. Nanti ada kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler di sekolah, itu ada apa aja? Kurikuler sama kurikulernya di sekolah ini tuh apa?
yang wajib itu sama pramuka. Jadi pramuka dan BPI. Cuma BPI itu mengikat untuk anak kelas tinggi 4, 5, 6. Kemudian kalau pramuka itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kurikuler ini karena kita pandemi nggak ada pertemuan. Kalau cuma ini aja yang diambil ketika pandemi, pramuka dengan BPI yang ada lewat daring. Jadi kita pramukanya gimana? Misalnya pramuka jadi yang kita ambil life skill aja ya, karena kan kalau orang tua yang di sana kan juga nanti malah jadi stres ya. Iya. Dengan mereka sekarang anak di rumah aja udah lumayan sensi kan. Misalnya pramukanya life skillnya untuk anak kelas rendah misalnya membantu ibu, ya udah diserahkan aja mereka misalnya nyuci piring atau apa. Kita pantau dalam 2 pekan. Misalnya pekan ini disuruh life skill pramuka adalah membantu ibu, misalnya dia nyuci piring, nanti 14 hari kemudian laporan. Bisa dipoto, ada yang rajin bisa divideoin misalnya, tapi kita nggak mau memberatkan orang tua. Moto dia lagi nyuci piring berarti udah jalan gitu. Seperti itu dibuat mudah seperti itu karena lagi pandemi ya. Karena kan semuanya serba daring nih. Kalau kebanyakan ini juga kasihan orang tua. Kalau tidak pandemi itu semua ada dari English Club, kemudian Science Club, kemudian handmade ya, handmade itu masak, nyulam dan segala macam. Kemudian nasyid ya. Apalagi Bu Fika? Apalagi Bu? Science. Kemudian pulsa, melukis, menulis, angklung, bahasa nggak ada. Mungkin SMP kali ya. Kemudian ada yang berbayar, itu kan nggak berbayar, include uang kegiatan. Kalau yang berbayar itu silat, karate gitu. Itu yang di hari Sabtu. Kalau yang masuk dalam pembelajaran itu yang tadi, yang angklung, handmade, futsal, English Club, Science Club, kemudian nasyid, kemudian menulis cilik ya, itu masuk. Semuanya itu di hari Sabtu. Semua di hari Senin sampai Jumat, include dalam pembelajaran, kecuali hari Sabtu itu yang berbayar saja, karate dan silat. Tapi itu cuma siswa yang Mau aja tertarik. Tertarik karena kan ada pembayaran khusus dan waktu juga khusus. Kalau yang tadi ekskul yang memang penyelenggaranya adalah sekolah, di Senin sampai Jumat. Sekolahnya berarti dari hari Senin Sampai sampai Jumat. full day. Selanjutnya ada pembiasaan atau kebiasaan positif nggak sih Bu di sekolah ini? Misalkan kayak dia disuruh bawa sampah plastik dari rumah terus dibawa ke sekolah untuk dibuat kerajinan atau kebiasaan-kebiasaan Ya itu positif. bisa masuk ke ini ya, SPDP ya. Jadi misalnya kita bikin prakarya dari barang-barang yang sudah tidak terpakai gitu, itu bisa. Kemudian kalau itu kita pernah bikin pembiasaan itu tidak pakai plastik, makanya kantin-kantin di sini kita sudah minimalisir penggunaan plastik, jadi mereka nyediain piring supaya kan kalau plastik kan sampah plastik ya. Terus anak-anak juga kalau kita kan makan siang di sini, jadi berupaya misalnya pakai tupperware, pakai tempat gitu supaya mengurangi inilah ya sampah-sampah non organik yang sulit diurai. Kita pernah juga sih bikin proyek 2 tempat sampah tuh, organik dan non organik. Tapi di muara di situnya gabung ya, tempat sampahnya gabung, jadi akhirnya hilang dengan sendirinya itu. Memang harusnya dibuat sistem dari negara juga ya, jadi yang ambil sampahnya juga harusnya beda, ada wadahnya. Jadi kita udah capek-capek milah-milah gitu, bingung gitu ya. mau ininya kemana. Terus kita juga kan kayak ngadain biopori di sini, penyerapan ya. Kita ada di lapangan tuh ada beberapa biopori, penyerapan air hujan. Terus kalau Ibu buat mengimplementasikan aturan-aturan data sekolah itu bagaimana? Karena sudah ada di aturan kepegawaian, itu tinggal sampaikan aja. Bisa juga disampaikan, disosialisasi terus-menerus di rapat-rapat rutin. Kalau anak-anak tentunya kita disampaikan di komite ya. Misalnya ada konsekuensi dari keterlambatan. Kita pernah juga misalnya memberikan hadiah kepada kelas yang sholatnya tertib gitu.
kan anak senang tuh kan. Ada kebiasaan misal sebelum masuk ada sholat duha Iya. gitu setiap hari. Iya. Nggak tiap hari sih, karena kan selang-seling dengan misalnya kalau kelas tinggi itu ada pembaca maksurat. Jadi ada sholat duha, ada zikir pagi. Misalnya sholat duhanya 3 kali, zikir paginya 2 kali misalnya. Terus hari Jumat itu kan mereka senam dari kelas 1 sampai kelas 6 Semuanya. sebelum belajar. Habis senam mereka itu tuh operasi semut ya, yang angkat sampah-sampah. Sebelumnya setelah pandemi nih Bu, ada beberapa program yang tidak terrealisasikan kah? Ya pertama tentu saja ekskul, ya kan, dengan tidak adanya anak-anak otomatis ekskul tidak berjalan seperti itu. Kalau ya itu yang kita wajibkan adalah akhirnya BPI dan pramuka ya, karena pramuka kita kan life skill, kalau BPI kan pada penanaman karakter ya, mengingatkan misalnya sholatnya, baca Qurannya dan segala macam. Ya paling itu yang paling terasa adalah ekskul. Kalau yang lain kan berupaya tetap kita berikan, cuma mungkin besarnya aja yang beda. Misalnya pelajaran TIK komputer yang harus setiap minggu kita bikin 2 pekan sekali. Kalau yang wajib tetap ada, Quran tiap hari ada. Itu kalau pramuka biasanya dilakukan hari apa? Hari Kamis sih lebih kayak pramuka ya. Kamis. Itu semua kelas. Semua kelas. Kan kita bentuk mentor ya. Per kelas ya Bu Prika ya pramuka ya. Iya. Ada berhenti juga ya. Jadi tetap dijalankan kalau pramuka sih. Cuma kita larinya ke life skill aja. Sudah? Mohon maaf nih sebelumnya mengganggu waktunya. Oh ya nggak apa-apa,